Cuman saya teringat dengan apa yang menjadi leluconnya dari almarhum Gus Dur. Bisa saja memang Gus Dur dengan segala anekdotnya, beliau mengatakan bahwa di negeri ini hanya ada tiga polisi yang bagus, tiga polisi yang baik. Pertama, polisi tidur; kedua, patung polisi; dan ketiga, polisi hugeng namanya. Nah, ya begitulah. Cuman satu yang membuat saya curious atau penasaran adalah hugeng yang disebut oleh Gus Dur tadi itu. Tak usahlah kita bahas polisi tidur, patung polisi itu memang benda mati yang tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi kenapa sampai Gus Dur mengatakan ada satu polisi yang baik di negeri ini, namanya hugeng. Nah, siapa sesungguhnya hugeng itu? Hugeng adalah salah seorang mantan Kapolri yang ada di Indonesia. Kalau tidak salah, Kapolri kelima yang ada di Indonesia. Dia menjabat dari tahun 1968 sampai 1971. Kenapa hanya sampai 71, tahun 71? Karena kata dari penelitian yang dilakukan oleh George Hadi Condro, George Hadi Condro mengatakan beliau dicopot dari jabatannya karena saking bersihnya beliau, saking beraninya beliau menghadapi ketidakadilan dan ketidakberesan di dalam tugasnya. Nah, Hugeng memang terkenal sebagai Kapolri yang baik, sebagai seorang polisi yang baik, yang jujur, jauh dari sogok menyogok, tidak anti dengan itu semua, anti dengan bribe, anti dengan sogok menyogok, dan seorang sosok yang sangat tegas sekali dalam menegakkan keadilan kebenaran selama beliau bertugas. Pernah sekali beliau ditanya oleh seorang wartawan dari BBC yang kala itu mengikuti beliau hari ke hari, ingin mengetahui bagaimana sih sosok si Hugeng ini. Ketika ditanya, kenapa Bapak sebagai seorang Kapolri, kenapa kok datang ke kantor itu harus duluan daripada anak buah Bapak, sehingga jam 5 subuh lewat sedikit itu Anda sudah di kantor? Kenapa demikian? Apa yang dijawab oleh Hugeng? I am a chief of Indonesian Police Department, tapi dibilang I'm still a cop. Saya masih seorang polisi yang biasa. Walaupun saya jabatan saya Kapolri, tapi saya tetap sebagai polisi biasa. Artinya apa? Beliau bukan sesuatu Kapolri, jabatan Kapolri bukan sesuatu yang istimewa bagi dia, itu hanya sekedar jabatan, tapi dia sebagai seorang polisi melakukan tugas sebagaimana polisi yang biasanya. Nah, pernah pada suatu hari ketika beliau baru menjabat sebagai Kapolri, memang kehidupannya biasa saja, sederhana saja, tidak punya motor. Biasanya kalau anak-anak kita kan kita udah belikan motor, anak-anak beliau tidak punya motor karena memang tidak mampu dibelikan motor. Ketika jadi Kapolri, biasa datang pengusaha membawa dua motor Lambretta itu motor yang besar, yang itulah moge lah ya. Wah, senang lah itu anak-anak dia, wah dapat motor hadiah. Apa yang dilakukan oleh Sugeng? Ketika Sugeng pulang ke rumah dan melihat ada motor itu, dia bilang, kembalikan kepada si pemberi ini karena saya tidak mau terima itu. Dikembalikan. Itu Hugeng. Ya, dengan segala kehidupannya yang sederhana, dengan segala kejujurannya, dengan segala keberaniannya, dengan segala komitmennya, akhirnya beliau dicopot dari Kapolri yang kalau tadi seperti hasil penelitian George Hadi Condro mengatakan karena beliau dicopot itu karena
karena menghalangi dan mempersulit serta ingin memberangus pada saat itu praktek penyeludupan mobil-mobil mewah, yang kata hasil penelitian tadi mengatakan mobil-mobil mewah itu penyeludupnya itu katanya Roby Cahyadi, di mana Roby Cahyadi itu ya dalam sejarah hidupnya dekat dengan keluarga Cendana. Itu gosipnya kenapa beliau dicopot pada tahun 1971, sehingga hanya 68, 69, 70, hanya 3 tahun menjabat sebagai Kapolri. Beliau selesai jadi Kapolri tidak punya rumah. Bayangkan, Kapolri tidak punya rumah. Akhirnya apa? Kapolri yang menggantikan dia namanya Muhammad Hasan, Kapolri ke-6 yang menggantikan Pak Hugeng ini, akhirnya iba dan memberikan rumah dinas yang pernah dipakai oleh Hugeng itu kepada Hugeng dan dialihkan namanya menjadi milik Pak Hugeng, karena iba melihat beliau Kapolri tidak punya rumah, dan bahkan jangan hanya rumah, mobil pun tidak punya. Oleh karena itu, ketika beliau sudah tidak jadi Kapolri, Kapolda seluruh Indonesia saweran ngumpulkan duit untuk membelikan beliau mobil. Itu kalau kita baca di bukunya anaknya Aditya S. Hugeng, menulis buku Aku Bangga Menjadi Anak Pak Hugeng, itu Aditya pernah bercerita bahwa Kapolda saweran membelikan mobil Holden Kingwood kepada Pak Hugeng. Akhirnya itu sebagai hadiah dari bekas anak buahnya dia terima. Kalau tidak ada itu, tidak ada mobil. Itulah sosok Hugeng. Menarik untuk kita bahas. Nanti banyak cerita tentang Pak Hugeng lainnya. Kita akan ceritakan bagaimana kehidupan beliau sebagai inspirasi kita untuk menjadi manusia Indonesia yang berkomitmen, baik, dan teguh di dalam melawan ketidakadilan. Terima kasih.